ngerasain bahwa pundaknya itu, lehernya itu berat banget. Dan dia juga mendengar ada sesosok wanita. Itu kayak bicara, entah itu bernyanyi atau apa, yang jelas itu suaranya wanita. Dan pada saat malam hari itu ada suara lolongan serigala dan lain sebagainya. Itu posisinya udah takut banget. Bahkan si Jamal ini sampai batin nih bahwasanya dia mau mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut. Tetapi pada saat dia berpikiran seperti itu, dia itu keinget lagi nih, keinget kata-katanya si Wulan, keinget kata-katanya istrinya bahwasanya jika... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah cerita dari narasumber nih. Jadi ringkasannya tuh seperti ini. Ada perempuan nakal nih, dia itu hamil di luar nikah. Dan di sini itu ada pria yang tulus sayang sama dia. Akhirnya dinikahin nih si perempuan itu, sebut saja namanya Wulan tuh. Nah, ketika anaknya udah lahir, dia kan bukan anak biologisnya dari si pria tersebut. Nah, itu si pria itu sayang banget sama anaknya, walaupun bisa dikatain anaknya itu adalah anak tiri gitu, bukan anak aslinya. Tetapi lama-kelamaan si perempuan ini, si Wulan itu, dia itu mintanya aneh-aneh banget sama si laki-laki ini. Padahal kerjaannya laki-laki ini ya nggak bisa dapetin banyak duit gitulah. Ya mungkin cukup untuk kehidupan sehari-hari gitu. Akhirnya karena si laki-laki ini saking jengkelnya, dia pun menjadikan anak tirinya ini dijadikan tumbal. Oh, tapi seperti biasa nih, sebelum kita mulai ke ceritanya, buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Dan buat yang sudah subscribe, jangan lupa absen dulu nih di kolom komentar ya. Oke, dan mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Jamal. Jamal ini adalah seorang pedagang bakso. Tetapi dia itu tidak berkeliling dan alhamdulillah dia itu sudah menemukan kios. Jadi dia itu jualannya udah mangkal gitu. Di sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat gitu. Di sini dia itu mengenal sosok perempuan, sebut saja namanya Wulan. Dan Wulan ini terkenal di kompleknya itu, dia itu anak nakal. Dia itu sering pergi malam pulang pagi kayak gitu terus. Bahkan semua aktivitasnya si Wulan, si Jamal ini dia itu tahu karena dia itu berdagangnya atau berjualannya di depan kompleknya rumah dari si Wulan. Nah, si Wulan ini merupakan sosok yatim piatu, jadi dia itu udah nggak punya orang tua. Dia itu tinggal di rumah bareng sama neneknya gitu. Nah, singkat cerita, tersiar kabar bahwasannya si Wulan ini hamil di luar nikah. Nah, di situ jelas si Wulan ini udah takut banget dan dia itu tidak pernah lagi keluar nih. Mungkin dia malu juga kan karena lingkungan tuh dibikin bahan bicaraan sama warga sekitar. Nah, dengan kebesaran hatinya si Jamal, dia itu berniat untuk menolong Wulan. Karena diketahui pada saat si Wulan itu hamil, itu nggak ada satu laki-laki yang mengakui bahwasannya itu perbuatannya gitu. Di sini akhirnya si Jamal memutuskan untuk menikahi si Wulan. Jamal ini hatinya itu besar banget gitu. Di sisi lain ternyata Jamal juga suka sama si Wulan. Jadi setiap kali Wulan pergi dia itu perhatiin terus. Hingga akhirnya itu timbul rasa suka. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu nih. Nah, si Wulan ini sudah melahirkan anaknya. Ternyata anaknya ini adalah perempuan. Diberi nama anaknya ini Sari. Di situ kehidupannya mereka bertiga nih, antara si Jamal, Wulan, dan Sari anaknya ya bisa dibilang cukup baik lah. Bahkan setelah si Wulan menikah dengan si Jamal, si Wulan ini dibawa ke kontrakannya si Jamal. Jadi Wulan ini nggak lagi nempatin rumah bareng sama neneknya. Di situ terlihat banget si Jamal ini sayang banget sama Sari. Walaupun si Sari ini bukan anak biologisnya, bisa dibilang itu juga anak tiri gitu kan. Dia bukan anak hasil dari si Jamal gitu. Nah, 3 tahun berlalu nih.
Ekonomi si Jamal juga agak membaik sekarang. Bahkan dia itu udah bisa nyenengin si Wulan, nyenengin anaknya si Sari mungkin. Tetapi lama-kelamaan si Wulan ini seperti kambuh lagi nih. Jadi dia itu sering banget pergi ninggalin anaknya. Ketika si Jamal ini dagang, anaknya itu dititipin ke tempat neneknya. Lah si Sari ini pergi lagi, main lagi. Dia itu pergi malam dan pulangnya pagi. Itu berlangsung selama 3 bulan. Lah di situ si Jamal karena memang dia itu sayang sama si Wulan, dia itu coba ngomong nasehatin si Wulan. Kamu ini udah nggak muda lagi loh, kamu udah punya anak, kamu juga udah punya suami. Kalau kamu anggap aku suami, seharusnya kamu nggak kayak gini lagi. Masa mudamu itu udah berlalu, udahlah, ayo berubah. Kita beresin rumah tangga kita besarin si Sari bareng-bareng, biar nantinya si Sari ini bisa jadi anak yang buat kita jadi bangga gitu. Nah, ini kan omongannya si Jamal itu bener sebenarnya, tetapi si Wulan malah dia itu marah. Setiap kali dinasehatin sama si Jamal, sama suaminya, dia itu marah. Bahkan dia itu sampai ngeluarin kata-kata bahwasanya dia mau menikahi Jamal itu karena buat nutupin malu aja. Sebenarnya dia itu nggak suka, nggak sayang sama si Jamal. Nah di situ kan jelas aja ini membuat hatinya si Jamal itu hancur banget. Ya Allah, padahal si Jamal ini besar banget hatinya. Dia juga mau nutupin aibnya si Wulan loh sebenarnya. Dia nggak pengen nantinya si Wulan ini malu ketika anaknya lahir itu tanpa seorang suami. Tapi malah balasannya Wulan seperti itu. Tetapi di sini si Jamal itu masih sabar banget. Dia itu legowo banget. Dia itu nerima apapun yang dikatain sama si Wulan. Karena dia itu berharap banget nantinya si Wulan ini bisa berubah, bisa menjalani rumah tangga yang benar, yang baik sama si Jamal. Nah di suatu hari itu terjadi pertengkaran hebat nih. Intinya di situ Wulan kenapa dia tuh selalu pergi malam hari dan dia pulang pagi hari, dia itu mencari tambahan uang. Jadi di situ si Wulan itu jujur nih sama si Jamal bahwasannya dia itu menjadi LC atau menjadi pemandu lagu di sebuah tempat karaokean. Nah, udah pasti banget hatinya si Jamal ini hancur. Padahal semua hasil dari berdagangnya si Jamal itu selalu diserahin semua tuh sama si Wulan. Tetapi si Wulan ini kurang bersyukur. Dia itu pengennya hidup hedon seperti orang-orang lainnya. Si Wulan juga menyampaikan bahwasannya dirinya itu pengen beli mobil, pengen punya motor, pengen punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi. Dan dia ngomong juga bahwasannya dia itu malu punya seorang suami, seorang pedagang bakso. Ini kan udah bener-bener keterlaluan banget si Wulan nih. Dan setiap hari si Jamal itu disudutin terus nih sama si Wulan. Gimana caranya kalau si Wulan ini dia nggak ngelayap lagi, nggak main-main lagi, dia itu harus bisa cukupin atau nurutin apa yang diminta sama si Wulan. Nah di sisi lain Jamal ini hanya berdagang bakso. Ya mungkin bisa nih dia ambil mobil kredit, tapi kan jelas ekonominya di belakangnya itu pasti berantakan gitulah. Kalau menurutnya si Jamal, udahlah kamu itu harus bersyukur. Kalau nanti Allah memberi kita rezeki lebih, insya Allah kita kan bisa beli mobil, bisa beli rumah. Tapi ya enggak sekarang-sekarang banget. Untuk waktu sekarang, buat hidup mereka bertiga udah cukupan aja bisa bayar kontrakan rumah. Itu udah alhamdulillah banget, udah bersyukur banget si Jamal. Tetapi, si Wulan ini nggak mau mengerti. Jadi setiap hari dia itu maksa Jamal. Kalau kamu nggak bisa nurutin apa yang aku pengenin, lebih baik udah kita udahan aja. Kamu urus si Sari. Lah, si Jamal kan jadi bingung. Padahal si Sari ini kan sebenarnya anaknya si Wulan. Kenapa harus dia yang ngurus ketika nantinya mereka berpisah? Sebenarnya si Jamal itu nggak keberatan karena dia juga udah sayang banget sama si Sari. Tapi di sini kan akhirnya si Wulan ini kayak lepas tanggung jawab. Dia itu seolah-olah bisa ngelakuin apapun seenaknya jidatnya sendiri. Disitulah yang Jamal gak suka. Dan di sisi lain si Jamal ini tuh bener-bener sayang banget nih sama si Wulan.
Makanya dia itu nggak pengen pisah sama si Wulan, dia itu pengen bareng-bareng terus sama si Wulan bagaimanapun keadaannya, walaupun perlakuannya Wulan itu seperti itu kepada dirinya. Yang namanya cinta itu buta, ini terbukti nih pada kasusnya si Jamal dan si Wulan. Karena semakin hari sifatnya si Wulan ini semakin arogan banget, dia minta-minta terus, nyudutin si Jamal terus, bahkan si anaknya ini, si Sari udah nggak lagi diurusin sama si Wulan. Si Jamal ini akhirnya stres. Dia itu memutuskan untuk pulang ke kampung nih sementara, sambil dia itu berpikir di kampungnya. Lah, ternyata di kampungnya itu, dia itu malah akhirnya berpikiran yang ke arah negatif gitu. Dia itu menemui seorang dukun. Dukun itu dikenal dengan jalur pesugihan nih. Di situ si Jamal ini mencari informasi tentang pesugihan tersebut. Akhirnya karena dia udah mentok banget nih mikir gimana caranya si Wulan ini tetap satu keluarga atau satu atap biar tetap jadi istrinya dia, itu gimana caranya. Akhirnya semua cara dilakuin nih sama si Jamal, termasuk melakukan pesugihan. Singkat cerita, si Jamal udah menemui juru kunci tersebut nih, atau dukun itu. Dan di situ sudah dijelaskan bagaimana cara ritualnya dan apa saja syaratnya. Dan di situ si Jamal itu sudah menyanggupi semuanya. Si Jamal ini itu harus menyediakan 1 ekor kerbau, 1 ayam cemani, dan sesajen lain sebagainya. Pokoknya lengkap banget di situ. Akhirnya nggak pikir panjang lagi tuh, 1 harinya si Jamal itu benar-benar ngelengkapin persyaratan yang dibutuhin buat pesugihan tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwasanya pesugihan itu tidak secara tiba-tiba si Jamal ini jika berhasil langsung mendapatkan uang atau emas, itu tidak seperti itu. Jadi misalkan si Jamal ini dagang, nanti setelah pesugihan itu berhasil, dagangannya itu bakal laris. Pokoknya itu laris terus, dan tumbalnya itu hanya butuh 1 nih. Dan di sini tumbalnya itu adalah anak usia di bawah 10 tahun. Pada saat itu juga, si Jamal itu langsung kepikiran sama si Sari. Ini emang bener-bener berbanding terbalik banget. Pada awalnya si Jamal ini sayang banget nih sama si Sari, walaupun dia itu bukan anaknya. Tetapi karena perlakuan istrinya si Wulan ini, dia juga jadi benci nih sama si Sari. Akibatnya setiap si Jamal itu pulang kerja, dia udah diomelin nih sama istrinya, minta ini minta itu, pelampiasannya itu kepada si Sari. Jadi akhir-akhir kejadian itu si Jamal ini nggak respect lagi sama si Sari, nggak seneng lagi. Bahkan biasanya ketika pulang kerja dia langsung bercanda-canda sama si Sari. Pada saat udah si Wulan ini menuntut yang macam-macam, Jamal itu agak jauh sama si Sari karena dia itu juga timbul rasa benci loh sama si Sari. Walaupun dia itu ya tahu sebenarnya ini yang nggak salah, si Sari ini anak masih kecil, nggak tahu apa-apa. Tetapi ya gimana lagi, namanya juga manusia kan, kadang kita nggak bisa kontrol itu. Nah, akhirnya di situ tibalah pada hari Jumat Pon nih. Nah, di Jumat Pon itu adalah hari di mana si Jamal ini akan melakukan ritual pesugihan tersebut. Dibawalah si Jamal ini ke sebuah gua. Dia itu masuk ke dalam gua tersebut, dan kerbau dan ayam cemani lain sebagainya di situ tuh sudah disembelih. Jadi diambil di bagian organ tertentunya dari hewan tersebut untuk dijadikan sesajen. Dicampur tuh dengan bunga, dengan kemenyan dan lain sebagainya. Itu berada di satu tampah. Tampah itu tempat yang dibuat dari anyaman bambu lah, intinya seperti itu. Nah, di situ dia itu melakukan ritual selama 1 malam nih. Dan dia akan selesai melakukan ritual tersebut jika nantinya dia itu mendengar suara ayam berkokok di pagi harinya. Di situ sudah tuh dimulai tuh ritualnya. Nah, di situ menurut si Jamal, dia itu rasanya tiba-tiba tuh di bagian sini lehernya itu jadi berat banget. Padahal awalnya itu ya nggak masalah, nggak jadi nggak jadi rasa ketakutan buat si Jamal ketika ngelakuin ritual itu. Tapi pada saat semakin kesini dia kan ditinggal tuh sama si juru kuncinya. Dia itu ngerasain bahwa pundaknya itu, lehernya itu berat banget, dan dia juga mendengar ada sesosok wanita itu kayak bicara, entah itu bernyanyi atau apa, yang jelas itu suaranya wanita. Dan pada saat malam hari itu ada suara lolongan serigala.
dan lain sebagainya. Itu posisinya udah takut banget. Bahkan si Jamal ini sampai batin nih bahwasanya dia mau mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut. Tetapi pada saat dia berpikiran seperti itu, dia itu keinget kata-katanya si Wulan, keinget kata-katanya istrinya bahwasanya jika dia masih pengen bareng sama Wulan, dia itu harus menuruti apa yang dimau oleh si Wulan, yaitu mobil, rumah, dan lain sebagainya itu. Akhirnya di sini rasa takutnya si Jamal ini pun terkubur langsung. Dia itu langsung tetap, udahlah aku lakuin nih demi si Wulan. Akhirnya dia lanjut nih. Dan singkat cerita, itu tiba-tiba itu seperti ada tangan yang memegang di bagian sininya, bagian bawah leher sini loh. Itu. Jadi si Jamal itu seperti dipijat-pijat gitu, seperti digerayangi. Dan itu menurut si Jamal tangannya itu kasar banget. Karena Jamal ini sudah diberitahu oleh si juru kuncinya, nanti jika ada kontak fisik atau terjadi sesuatu di situ, udah kamu diem aja. Kamu boleh takut, tapi kamu jangan kabur, jangan lari. Fatal nanti jika kamu lari, sia-sia nanti kamu merapalkan doa semalaman itu. Dan di situ akhirnya si Jamal ini cuman diam dia bener-bener, tapi keringat dinginnya itu mengalir deras banget, soalnya dia itu takut banget, merinding banget. Dan nggak lama setelah dia merasakan ada yang menggerayangi tubuhnya, tiba-tiba saja itu suara kokok ayam berbunyi. Dan tiba-tiba saja tangan yang menggerayangi tubuhnya itu langsung hilang juga seketika. Lalu setelah itu si Jamal ini pun berdiri nih. Dia berdiri, ternyata pada saat dia mau keluar di pintu gua, di situ dia itu menemukan batu itu nyala terang banget. Jadi awalnya si Jamal itu berpikiran bahwa itu adalah seperti baterai, tapi kok warnanya bisa merah gitu. Dan itu warnanya benar-benar terang banget loh, bahkan sampai ke atas gitu. Lah akhirnya di situ tidak lama kemudian si juru kunci itu datang tuh. Terusan dia ngomong sama si Jamal, udah itu ambil masukkan ke dalam saku kamu. Si Jamal itu pun nurut nih. Nah pada saat dia memasukkan ke dalam saku, badannya si Jamal ini itu terasa kayak kesetrum listrik gitu loh. Kayak ada aliran listrik itu yang sangat gede menurut si Jamal. Bahkan si Jamal ini sampai terpental menurutnya. Dan setelah ritual itu selesai, di sini si Jamal itu langsung dimandikan di sungai oleh si juru kunci tersebut. Dan menurut si juru kunci, dia itu udah selesai nih melakukan ritual tersebut. Dan di akhir dia itu membayar mahar sebesar 5 juta rupiah kepada juru kunci tersebut. Sesampainya dia di depan rumah kontrakannya, itu rumahnya udah rame banget. Dan ternyata di situ didapati bahwasanya Sari, anak tirinya itu udah meninggal dunia. Jadi memang sebelum melakukan ritual, si Jamal ini membawa foto anak tirinya nih. Diberikanlah kepada dukun tersebut karena itu adalah target yang akan ditumbalkan. Dan sesampainya dia pulang menuju ke rumah di tempat perantauannya itu, di depan rumahnya itu udah rame banget. Dan ternyata anaknya itu udah meninggal dunia si Sari ini. Sebenarnya pada saat itu si Jamal itu hancur banget hatinya. Dia itu pengen nangis banget. Dia itu udah ngerasa bersalah. Tapi karena demi istrinya lah, demi si Wulan, dia pun akhirnya menguatkan dirinya, udahlah nggak apa-apa. Dan singkat cerita, 1 bulan setelah kejadian itu tuh, warung baksonya si Jamal ini, ramenya minta ampun. Bahkan dalam jangka 2 bulan, dia itu berhasil membuka cabang, itu 10 warung bakso loh. Dan disitulah mulai nih ekonominya si Jamal itu meningkat. Dan singkatnya,
dalam kurun waktu 5 bulan dia itu udah berhasil membeli rumah, membeli mobil. Dan di sini si Wulan ini udah nih, dia bener-bener nurut sama si Jamal. Dia udah nggak pernah kelayaban, dia itu nggak pernah keluar malam dan lain sebagainya, karena dia udah dicukupi, apa yang dia minta udah dituruti tuh sama si Jamal. Di sisi lain si Jamal ini setiap hari itu semakin tersiksa terus, karena di dalam mimpinya dia itu selalu memimpikan si Sari anaknya. Dia itu melambai-lambai kepada si Jamal, dia itu meminta tolong. Dan bahkan anaknya ini, dia itu dimimpiin, dia itu menggendong, dia itu mengantarkan si Sari ini itu ke depan pintu gua yang dulu dia melakukan ritual. Dan di situ di dalam mimpinya dia itu melepaskan si Sari, dan si Sari pun itu masuk ke dalam gua tersebut. Dan di situ itu setiap hari Jamal dimimpiin terus, dia itu nangis anaknya dan lain sebagainya. Karena si Jamal ini semakin hari semakin gak kuat, akhirnya dia itu memutuskan untuk mencari kiai. Dan dia pulang nih ke kampung. Dia akhirnya pun menceritakan semua hal itu kepada kiainya. Dan di situ si Jamal ini disuruh untuk bertobat. Dan pada akhirnya si Jamal ini menceraikan istrinya, menceraikan si Wulan. Dan di situ si Jamal ini benar-benar merubah hidupnya. Dia itu mulai bekerja dari nol lagi di kampungnya. Dan terakhir dia mendengarkan kabar bahwasanya si Wulan ini, mantan istrinya itu kecelakaan. Dia itu menabrak gapura dengan mobilnya, dan dia pun tewas di tempat. Dan menurut si Jamal, setelah kejadian itu Jamal ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sekarang itu tempat tinggalnya, sang kiai itu kan punya pondok pesantren, dia itu nginepnya di situ terus. Dia dibimbing terus sama kiainya, dan dia pun merasakan hidupnya itu hancur banget setelah itu. Setelah kematian anak tirinya itu, dia itu merasakan bahwa dia itu adalah orang yang paling berdosa. Pokoknya setelah si Jamal ini menjadi kaya, kehidupannya itu nggak pernah tenang, malah dia itu selalu kepikiran dengan anaknya, dia itu murung terus, sedih terus. Dan hingga pada akhirnya sekarang, sampai beliau mengirimkan cerita ini, dia itu udah merasakan hidupnya kembali nyaman, kembali tentrem, walaupun terkadang masih kepikiran dengan dosa-dosanya, dengan dia merelakan anak tirinya menjadi tumbal gitu. Dia pun ngomong nih, dia nitip pesan sama saya untuk disampaikan bahwasanya jangan pernah sekali-kali kalian semua itu mencoba melakukan pesugihan. Karena itu hanya senang dibungkusnya aja. Kalian punya duit banyak, punya harta melimpah, tetapi kehidupan kalian itu tidak akan pernah merasakan ketenangan. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, ya silahkan kirimkan saja ceritanya via DM Instagram di akun @doni_free. Nanti saya akan mencoba menceritakan ulang. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, dan tetap semangat berpuasa. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.